Shalom, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Kalau kita berbicara tentang menjangkau jiwa, yang paling dasar adalah jiwa kita sendiri dulu yang harus kita jangkau. Dan next step yang kedua adalah pernikahan kita, yaitu pasangan kita. Ingat ya saudaraku, banyak orang menginginkan pernikahan yang bahagia. Tetapi tidak semua mau membangun pernikahan yang benar. Maka di dalam perspektif kerajaan Allah, pernikahan yang sehat itu bukanlah pernikahan yang selalu nyaman, saudaraku. Tetapi pernikahan yang berjalan di jalur kehendak Tuhan. Kenapa pastor ngomong soal pernikahan pagi hari ini? Karena seringkali orang sibuk melayani jiwa-jiwa di luar sana, tetapi jiwa pasangannya tidak selamat. Dia tidak aware dengan jiwa pasangannya di dalam pernikahannya. Di dalam wadah pernikahannya itu. Karena ingat ya saudaraku, bahwa kehidupan orang percaya itu bukan untuk menyenangkan diri, melainkan untuk menyenangkan hati Allah. Maka pertanyaannya bukan lagi apakah aku bahagia dengan pasanganku. Bukan itu kelasnya. Tetapi sudah kepada titik apakah pernikahanku ini membawa diriku dan pasanganku semakin serupa Kristus apa enggak. Itu yang seharusnya dimiliki oleh setiap orang percaya, konsep berpikir tentang pernikahan yang benar. Pernikahan bukan milik pribadi, tapi milik Tuhan. Amin, saudaraku. Kejadian 2:24 berkata, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Pernikahan itu adalah inisiatifnya Allah. Bukan sekedar kontrak sosial atau kebutuhan emosional. Atau hanya untuk pemuas kebutuhan biologis. Bukan, saudaraku. Maka boleh saya katakan pernikahan bukan tempat untuk menuntut pasanganmu, tetapi tempat menyerahkan diri kepada Tuhan secara benar. Pernikahan bukan arena untuk mempertahankan ego diri, tetapi altar untuk mempersembahkan hidup kita di hadapan Tuhan dan saling membangun kepada pasangan. Maka kalau Tuhan yang mempersatukan, maka Tuhan juga yang hendak atau berkehendak atau berhak untuk mengatur cara kita hidup di dalam pernikahan itu, saudaraku. Setuju ya? Maka pernikahan yang sehat itu dimulai dari kematian terhadap diri sendiri. Kematian terhadap kepentingan diri. Kematian terhadap ego diri. Lukas 9:23 berkata, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri. Kalau saya lihat masalah terbesar di dalam pernikahan itu bukan pasangan, tetapi ego dirinya, saudaraku. Maka selama manusia masih hidup bagi dirinya sendiri, ia tidak mungkin hidup benar bagi sesamanya. Suami istri bertengkar bukan karena beda karakter sebetulnya, tetapi karena dua kehendak yang sama-sama ingin menang. Maka terjadilah pertengkaran, cekcok, adu mulut dan sebagainya. Dan kalau itu tidak diselesaikan, tidak belajar untuk saling merendahkan diri, selesai dengan dirinya sendiri, ribut lama-lama bisa cerai, saudaraku. Perceraian tidak bisa terhindarkan karena merasa suntuk dengan pernikahan yang berantem terus. Ataupun tidak bercerai, tetapi pernikahan yang ada pernikahan yang sakit akan melahirkan generasi yang sakit. Kalau generasinya sudah sakit, bahaya, saudaraku. Betul. Kasihan itu. Nanti anak-anak akan menikah dengan keluarga yang sakit juga. Karena pasangannya belum tentu juga lahir dari keluarga yang sehat juga. Maka sekali lagi saudaraku, pernikahan itu menjadi sehat saat keduanya belajar mati setiap hari. Artinya apa? Belajar selesai dengan dirinya sendiri setiap hari. Karena pernikahan bukan soal siapa yang benar, tetapi siapa yang rela mati lebih dulu. Istrinya nyolot nih misalnya, wah begini. Kalau suaminya mau melepaskan egonya,
kalem, tenang, menjadi contoh untuk pasangannya. Nanti lama-lama istrinya juga berubah. Atau sebaliknya, suaminya temperamental, istrinya belajar untuk selesai dengan dirinya. Minta hikmat Tuhan bagaimana menghandle model suamiku model begini ini Tuhan. Gak pakai emosi. Gak perlu siapa yang lebih hebat, siapa yang lebih menang. Diam tidak berarti kalah. Mengalah bukan berarti kalah juga. Amin saudaraku. Diletakkanlah kasih yang daripada Tuhan. Kasih agape. Kita melihat jiwa pasanganmu yang masih meletup-letup itu, kita punya belas kasihan. Itu keren saudaraku. Maka kasih di dalam pernikahan bukan perasaan, melainkan ketaatan. Efesus 5:25 berkata, hai suami, kasihlah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat. Kasih Kristus itu tidak reaktif. Juga tidak tergantung dari perlakuan orang lain. Dan tidak menuntut balasan. Itu yang saya tangkap dari sebuah kasih Kristus. Maka kasih di dalam pernikahan itu harus mengenakan kasih Kristus. Dan kasih di dalam pernikahan adalah keputusan rohani, bukan hanya sekedar emosi sesaat. Maka kasih sejati itu lahir dari ketaatan akan melakukan kehendak Allah, melakukan firman, bukan dari kenyamanan. Maka boleh saya katakan saudaraku, perasaan naik turun itu normal. Tetapi ketaatan untuk melatih karakter Kristus di dalam diri kita dan melatih karakter Kristus untuk menjaga pernikahan kita tetap sehat, itu baru luar biasa. Maka berjuanglah di situ. Karena pernikahan yang sehat itu bertujuan untuk memproses kekudusan. Dalam 1 Tesalonika 4 ayat 3 dikatakan, karena inilah kehendak Allah, yaitu pengudusanmu. Tuhan memakai pernikahan untuk menyingkapkan luka batin, untuk membongkar ego tersembunyi, untuk melatih kesabaran, kesetiaan, dan pengampunan. Maka pernikahan itu bukan tempat pelarian, tetapi ruang pembentukan seorang manusia bersama dengan pasangannya. Banyak orang berkata, aku menikah supaya bahagia. Tapi Tuhan berkata, aku mempersatukan kamu supaya kamu kudus. Maka kalau orang yang menuntut kebahagiaan di dalam pernikahan, mereka adalah orang yang paling kecewa dalam hidup ini. Setuju gak saudaraku? Anda menuntut kebahagiaan dari pasanganmu, Anda adalah manusia yang paling capek di dunia ini. Tetapi orang yang masuk di dalam sebuah lembaga pernikahan, mereka sadar bahwa aku dan pasanganku harus saling melengkapi, menguatkan, saling membangun, saling menata diri. Karena di dalam Tuhan mempersatukan diriku supaya aku dan pasanganku hidup semakin menampilkan karakter Kristus. Sifat Kristus semakin masuk di dalam kehendak Allah. Meskipun aku lihat kekurangan pasanganku dan pasanganku lihat kekuranganku, kami saling membangun. Karena kami tahu kami mau hidup di dalam pernikahan yang kudus. Amin saudaraku. Maka orang yang begitu akan penuh dengan ucapan syukur. Tidak lagi menuntut pasangannya dan merasa pasangannya itu kurang di matanya. Itu akan menjadi rongga lebar yang akan merusak sebuah lembaga pernikahan yang kudus. Maka sekali lagi saudaraku, pernikahan sehat itu menjadikan Kristus sebagai pusatnya. Jadi boleh saya katakan, pusat pernikahan bukan anak. Bukan seberapa sukses kerjaan dari pasanganmu. Bukan seberapa banyak ekonomimu, duitmu, bisnismu, depositomu, bukan. Atau tradisi atau apapun, bukan. Karena Yosua 24 ayat 15 berkata, aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Kalau Kristus jadi pusat hidup pernikahan kalian, anak tidak bisa menjadi berhala di dalam pernikahanmu. Selalu saya katakan pernikahan kalian itu, hubungan suami istri, tidak boleh didegradasi ketika kalian sudah punya anak. Hubungan itu hubungan eksklusif. Dan uang tidak boleh menjadi sumber konflik di dalam pernikahanmu. Amin saudaraku. Ya,
Jadi pernikahan itu tujuannya, pusatnya adalah Kristus, yaitu untuk saling membangun. Lah kalau sudah model begitu, tidak ada kata selingkuh, saudaraku. Tidak ada kata tidak puas dengan pasangan. Semisal pasangan suami istri tidak bisa saling memuaskan di dalam hal apapun, termasuk hal biologis. Mungkin pasangan mengalami masalah di dalam kondisi kesehatan atau apapun, maka pasangannya tidak berhak menuntut kebahagiaan dari pasangannya yang sedang lemah tubuh. Dan pasangannya ini tidak bisa berkata, aku berhak mencari kebahagiaan di luar karena kamu tidak bisa memberikan kebahagiaan kepadaku. Kenapa? Karena dia pusatnya sudah Kristus. Dia tidak berani berkata begitu, bahkan tidak mungkin keluar dalam pikirannya untuk selingkuh, saudaraku. Saya kalimatkan ini supaya kita sadar bahwa pernikahan itu adalah sebuah covenant. Sebuah perjanjian antara seorang manusia kepada Tuhannya masing-masing. Seorang pria kepada Tuhannya, seorang wanita kepada Tuhannya. Dan itu tidak boleh sembarangan di hadapan Tuhan. Maka pernikahan tidak boleh menjadi ajang tempat saling melukai, tetapi ajang untuk saling mengampuni, ajang untuk saling memaafkan, ajang untuk saling membebat, ajang untuk saling memeluk satu dengan yang lain. Kenapa? Karena Kristus adalah pusat pernikahanku. Maka di situ tidak ada celah untuk pihak ketiga untuk masuk di dalam hati setiap orang yang masuk di dalam pernikahan yang kudus. Saya ngomong begini demi nama Tuhan, saya rindu kalian semua menjaga pernikahan dengan baik, saudaraku. Pernikahan yang sehat adalah pernikahan yang bersama-sama takut akan Tuhan. Maka anak-anakmu, generasimu akan melihat, wow, luar biasa. Amin, saudaraku. Ya, milikilah pernikahan yang sehat, dimulai dari hidupmu mulai hari ini. Hiduplah kudus. Udahlah, pasanganmu yang terbaik itu yang Tuhan titipkan atas dirimu. Jangan mengingini pasangan orang lain. Jangan mengingini yang lain. Sudah pasanganmu yang terbaik. Bangun pernikahan yang sehat. Kalau ada kurang-kurang dari pasanganmu, ucapkan syukur. Topang pasanganmu. Kerjakan bareng-bareng apa yang menjadi kelemahan itu. Biar yang kelemahan itu menjadi sebuah kekuatan untuk pernikahan kalian. Amin ya saudaraku. Ingat, pernikahan Kristen bukan tentang siapa yang lebih dilayani, siapa yang lebih diperhatikan, bukan. Tetapi tentang siapa yang lebih taat, siapa yang lebih rela mati bagi kehendak Allah. Renungkan ini, saya rindu pernikahan kalian diberkati, pernikahan kalian dipulihkan, pernikahan kalian mulai masuk di dalam rongga pernikahan yang sehat. Hidup di dalam kehendak Allah, bukan tentang kepuasan diri. Amin ya saudaraku ya. Kiranya renungan ini menjadi berkat untuk kita semua. GSKI Rehoboth Semarang, One Vision, One Heart for Harvesting. Tuhan memberkati.